nggak boleh kawin sama Ramli, Bu. Bukannya nggak boleh, Siska. Ramli itu bukan dari golongan kita. Biar aku nggak peduli. Daripada orang dari kalangan kita yang kata ibu baik, bagus, nyatanya brengsek. Tuh kayak si Ahmad yang ibu jodohin sama aku. Iya, tapi dia kan lebih baik dari Ramli. Kamu harus ikuti kata-kata ibu. Enggak, Bu. Baiklah kalau begitu. Tapi ibu tidak akan merestui kalian. Astagfirullahaladzim. Brengsek! Siska. Siska. Ada yang mau saya bicarakan sama ibu. Apa kamu mau bicara soal Siska lagi, Ramli? Hah? Iya, Bu. Bapak dan Ibu harus merencanakan untuk melamar Siska kembali. Buat apa? Mereka kan sudah melecehkan keluarga kita. Tapi Pak, saya minta tolong, lupakan yang dulu-dulu. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk melamar Siska kembali. Bu. Kenapa sih, Sis? Kamu selalu saja menyalahkan ibu. Ibu pasrah, terserah kamu. Kalau udah seperti ini, ibu bisa ngomong terserah. Jangan lepas tangan gitu aja, Bu. Semua ini bukan untuk ibu, tapi buat kamu, buat masa depan kamu. Omong kosong. Sungguh, Sis. Apa kamu tahu isi hati ibu saat ini? Alah, ibu tuh ketinggian ngomongnya. Dok, Iya, Bu. ibu mau minta pendapat kamu. Soal Siska lagi. Iya, Dok. Bu, kalau anak itu tetap berkeras mau menikah dengan Ramli, saya pikir lepaskan aja lah. Nggak ada gunanya juga kita mempertahankan prinsip kita itu. Kita bukan sedang berhadapan dengan orang yang mau diajak berpikir secara waras. Jadi, Ya udah biarin aja lah dia dengan kemauannya. Terima kasih. Bu, ambilin aku minum dong. Panas nih. panas ya, Haus. Len, ambil minum bapakmu. Tunggu bentar ya, Bu. Ih, ibu nih gimana sih? Aku kan nyuruh ibu. Kok ibu nyuruh lagi Lena? Kan sama saja, Sis. Alah, bilang aja ibu nggak ikhlas kan ngawinin aku sama Ramli. Sis, kamu tuh bawanya curigaan benar sih. Ini kan hari baikmu. Jangan berpikiran buruk begitu dong. Ah, kayak orang nggak tahu aja. Ada apa sih, Sis? Kamu nggak usah ikut campur. Kamu tuh egois. Loh,
Kenapa kok kamu jadi marah-marah begitu? Ya dari tadi kamu ngipasin diri sendiri. Egois kan? Iya, maaf ya sayang ya. Ini aku kasih. Ibu, mana barunya? Mana? Ibu masih di kamarnya. Ngambil dulu. Jangan, nanti mbakmu marah. Iya sih. Nanti Mbak Siska pikir kamu nggak menghormati dia dan suaminya loh. Ih, kok gitu banget sih? Malum saja. Kamu kan nggak tahu karakter mbakmu itu. Wah, udah pada siap tempur semua nih. Maaf semuanya kelamaan. Nggak apa-apa. Sis, kamu nggak ambilin buat suamimu? Iya nih Mbak Siska, ambilin dong. Masa makan sendirian? Udah ada depan mata semua kok. Ah, nggak apa-apa kok. Saya biasa sendiri. Bu, aku mau tinggal di rumah yang di Pejaten. Aku kan udah nikah, jadi aku harus punya rumah sendiri. Bu, gimana dong? Iya nih Bu, kalau Mbak Siska pakai rumah ini Pejaten, terus aku balik ke rumah sini, kan jadi jauh dari kampus Bu. Habis harus bagaimana lagi? Memangnya Siska mau dikasih tahu? Memangnya dia mau ngerti persoalannya? Bu, Mbak Siska kenapa nggak ngontrak aja sih? Kan Mas Rama itu udah kerja. Pasti punya uang dong buat ngontrak. Iya Bu. Sis, apa nggak lebih baik kita ngontrak rumah aja? Aku kan punya uang untuk itu. Kamu ini gimana sih, Mas? Udah ada rumah gratis, masih mau ngontrak? Boros. Bukan itu masalahnya, Sis. Aku nggak enak sama keluarga kamu. Lagi pula, rumah itu kan ditinggali sama Uti dan Lena. Nanti mereka mau tinggal di mana? Rumah itu kan dekat dengan kampus mereka. Udahlah, Mas. Kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan aku, ya. Sekarang kita lihat rumah itu. Loh, bukannya sekarang kita mau ke rumah orang tua aku? Kamu tuh banyak ngomong. Sis, Gimana? Rumahnya bagus kan? Lingkungannya juga enak. Kamu tuh diajak ngomong malah bengang-bengong aja. Nggak suka kamu? kamu ini Sis, kok curigaan aja kerjanya? Dasar suami brengsek. Gak sayang sama istri. Udah dong sayang, jangan marah-marah terus. Kita berantem kayak anak kecil aja sih. Kamu tuh yang kayak anak kecil. Ya ampun. Anak-anak itu emang pada nggak becus ngerawat rumah. Berantakan kayak begini. Menurut kamu berantakan kan? Iya kan? Puting, Lena. Kalian berdua ini gimana sih ngurus rumah? Loh, emang harus gimana Mbak Sis? Rumahnya berantakan. Untung aja aku datang ke sana. Kalian berdua emang nggak becus ngurus rumah. Bu, hari Minggu Uti sama Lena suruh ngangkut barang-barangnya ke sini. Mbak Siska, kalau aku sama Mbak Uti pindah ke rumah ini, uang transportnya jadi gede dong Mbak. Kos dong, bego sih. Mbak Sis, mau kos gimana? Emang ibu uangnya banyak? Orang buat kuliah aja pas-pasan. Ya pikirin aja sendiri caranya gimana. Sis, udah dong Sis. Kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan keluarga. Masuk sana ke kamar. Sana. Sis, kamu kok suam betak-betak di depan suami kamu sih? Malu dong. Nanti diomongin di depan keluarganya. Bu, jangan suka mengalihkan pembicaraan deh. Jangan sedih ya. Sabar ya. Ibu nggak apa-apa. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
bagaimana caranya menghadapi Siska ya? Dia nggak mungkin hanya sekedar ingin menempati rumah itu. Pasti dia juga ingin memilikinya. Padahal rumah itu sudah diwasiatkan mendiang Mas Harto buat Dodo. Kamu mau kemana? So rajin banget sih. Kamu belum buatin aku minum sama ngerebus air panas untuk mandi. Sis, aku mohon sis, kamu urus diri kamu sendiri dulu. Saat ini aku harus tunjukkan kondisi kerja aku. Kalau aku terlambat terus, bisa-bisa aku dipecat. Saat ini kantor sedang merancang rasionalisasi. Jadi akan ada perampingan karyawan. Sebodoh. Jangan suka ngarang ya kamu ya. Kamu udah mulai nggak suka untuk ngerjain tugas rumah tangga kan? Siska, tolong jangan nuduh aku yang tidak-tidak. Kalau disiplin aku bagus, kan nanti kita juga yang akan enak. Persetan, aku udah nggak mau dengar. Sekarang kamu buatin aku air minum dan air panas. Buruan! Jangan buang-buang waktu aja dong. Bagaimana Pak Pram? Apakah nama-nama mereka sudah ada? Kalau sudah ada, saya akan persiapkan dana pesangon mereka, Pak. Ada, Pak. Ini loh, Pak. Benar firasatku tadi malam. Aku bakal kena PHK. Pesangon 7 juta ini akan aku gunakan buat apa ya? Buka usaha apa? Astagfirullahaladzim. Nasib. Bagus-bagus dan lucu-lucu ya. Bayi kita pasti surprise ngelihat ini semua. Iya kan? Mudah-mudahan sis. Insya Allah. Berapa ini semua? Hampir 5 jutaan. Sekalian sama baju-bajunya. Sisanya? Ya buat lahiran nanti dong. Jadi kan kamu juga nggak kelabakan cari duitnya. Padahal uang pesangon itu mau aku buat modal usaha, sis. Kamu kan masih punya motor. Maksud kamu apa? Ya motor itu bisa dijadiin modal sama kamu. Jual aja. Gitu aja kok nggak ngerti. Bu, Dodo bantuin ya. Nggak usah, biar ibu aja ngerjakan sendiri. Sejak Uti sama Lena pindah ke rumah ini lagi, Bu jadi repot. Jam istirahatnya jadi nggak tentu. Kalau nggak begitu, nggak punya uang untuk transport dan jajan mereka di sekolah. Kan uang pensiunan bapak kamu dan pensiunan ibu hanya cukup buat biaya kuliah mereka. Lain halnya kalau mereka masih tinggal di Pejaten. Kalau lapar, tinggal pulang aja ke rumah sebentar. Tapi sebenarnya Uti sama Lena bisa meringankan beban ibu. Dia pulang kuliah kan bisa mampir dulu ke rumahnya Siska. Di sana bisa makan, bisa minum. Dok, kamu kayak nggak tahu Siska aja. Apalagi sekarang, selama suaminya masih nganggur setelah di PHK. Aduh, dia tambah cepat naik darah. Apalagi kalau merasa dirinya direcoki. Maafin Dodo ya, Bu. Dodo nggak bisa berbuat banyak buat ibu. Buat keluarga kita. Karena kaki Dodo juga udah nggak ada gunanya. Sudahlah, nak. Jangan kau sesali dirimu. Ini semua Allah yang sudah mengaturnya. Iya, kalau itu Dodo bisa nerima, Bu. Dodo bisa ikhlas. Tapi tetap aja Dodo ngerasa anak laki-laki yang nggak ada gunanya. Astagfirullahaladzim. Istighfar, nak. Istighfar. Sabar ya. Maafin Dodo ya, Bu. Kamu gak apa-apa. Istighfar ya. Sabar. Nanti kalau ada duit, aku mau rumah ini direhab. Kita bikin tingkat di bagian belakangnya. Tapi sebelumnya, aku mau ngurus surat rumah ini dulu. Aku mau balik nama. Memangnya rumah ini sudah menjadi milik kamu?
Maka itu aku harus buru-buru ngurus surat rumah ini supaya nggak keduluan sama Mas Dodo dan kedua adikku. Jangan, Sis. Belum tentu orang tua kamu mau menyerahkan rumah ini buat kamu. Terus aku harus bertindak gimana dong? Emangnya kamu punya harta warisan apa? Udah deh, kamu nggak usah ikut campur urusan orang. Bukan begitu, Sis. Aku jadi nggak enak sama keluarga kamu. Nanti dikiranya aku yang menghasut kamu untuk mendapatkan rumah ini. Kalau menurut aku sih, kita usaha sendiri aja. Insya Allah kalau aku punya rezeki, kita beli rumah sendiri. Sekarang aja tuh kamu kelimpungan cari duit. Kok kamu nggak percaya sama kebesaran Allah, Sis? Aku lebih percaya sama kenyataan yang ada di depan mata aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat saja Naramli. Begini Bu, saya mohon maaf, saya nggak bisa lama-lama. Saya harus pergi lagi. Nanti saya kembali untuk menjemput Siska. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Pergi dulu ya. Bagaimana sis? Suamimu sudah kerja lagi? Kerja apaan? Dia mau jual motornya hari ini. Bu, ada yang mau aku omongin sama Ibu. Boleh. Yuk kita ke dalam. Sis, kamu mau ngomongin soal apa? Aku mau ngurus surat rumah yang aku tempatin, Bu. Kok Ibu diam? Mana surat tanahnya? Aku mau balik nama. Dari nama Bapak jadi nama aku. Sis, sebenarnya rumah yang kamu tempati itu sudah diwasiatkan mendiang Bapak untuk Dodo 6 tahun yang lalu. Enak aja. Nggak bisa begitu dong, Bu. Gimana nasib aku, Uti, sama Lena? Nggak adil. Bapak, ada-ada aja. Sis, dengarkan Ibu dulu. Bapak melakukan hal itu karena keadaan Masmu. Beda dengan kalian bertiga yang alhamdulillah tidak punya kekurangan apa-apa. Nggak bisa, Bu. Aku nggak terima. Demi Tuhan, aku nggak terima. Sis, kamu jangan tegang begitu. Ibu mohon, kamu bisa maklum. Bu, mana surat wasiatnya? Kenapa Ibu nggak pernah ngomong soal ini? Ibu bukannya tidak mau ngomong soal itu, tapi menurut Ibu kan belum waktunya. Lagi pula Ibu kan masih hidup. Kalau seandainya Ibu mati nanti malam, gimana? Astagfirullahaladzim. Sudahlah sis, Ibu gak usah ngomong apa-apa sama kamu. Gila. Berikan aku hidayamu. Assalamualaikum. Uti, Mbak Siska. Kenapa, Mbak? kamu besok datang ke rumah ya? Ke rumah? Sama Lena. Mau sekarang aja kenapa? Iya, udah deh, besok aja ceritanya. Kamu tuh bawel banget sih. Iya, iya. Iya. Ada apaan ya? Waalaikumsalam. Loh, Lenanya mana? Lagi ikut seminar, Mbak. Tuh anak, bukannya mentingin datang ke sini. Ya orang menurut dia itu lebih penting kok. Ya udah, Mbak, kita minum dong, haus banget nih.
Ntar dulu, ada yang mau aku omongin sama kamu. Soal apaan sih, Mbak? Jangan lama-lama ya. Jam 10 lewat aku udah kuliah lagi loh. Uti, kamu harus tahu kalau aku, kamu sama Lena nggak mendapatkan warisan apa-apa. Hah? Siapa bilang? Ibu yang ngomong. Orang tua kita menyerahkan harta warisan termasuk rumah ini sama Mas Dodo. Mas Dodo? Makanya aku nyuruh kamu sama Lena datang ke sini biar kita bisa diskusiin bareng-bareng. Mbak, kok dimonopoli gitu sih? Terus terang aja aku nggak terima loh. Aku bisa gunain anak ini untuk menekan ibu. Terus, jadi kita harus gimana dong, Ut? Ya udah, ntar biar Uti ngomong sama ibu ya, Mbak ya. Enak aja. Ini namanya bisa menghambat masa depan, Mbak. Uti, biar perjuangan untuk mendapatkan hak kita sukses, kamu jangan percaya sama omongan ibu. Mas Dodo juga. Mereka berdua jangan kamu percaya. Oke, pasti. Sekarang Uti kampus dulu, ntar dimarahin dosen lagi kalau telat. Iya. Mbak. Len, ngomong sama ibu yuk. Enggak ah. Aku nggak mau ikut-ikutan soal kayak gitu. Aku mau fokus sama kuliah aja. Berarti kamu udah ngebiarin hal yang nggak bener. Ngapain kamu belajar mati-matian tapi kayak gitu cuek aja? Ibu sama Mas Dodo itu harus kasih pelajaran. Oh enggak ah. Aku nggak mau ikutan kayak gitu. Takut kualat sama orang tua. Mau Uti aja deh. Hah? Monyong loh. Uti, kok kamu banting-banting pintu? Bu, ibu ini gimana sih? Jadi orang tua kok nggak adil? Kamu ini ngomong apa? Kamu belajar galak sama orang tua ya? Sebenarnya sih enggak. Cuman kalau ibu kayak gitu ya aku nggak bisa terima juga dong. Kalau ngomong itu yang jelas, yang tenang. Jangan nyerocos begitu. Mana ibu ngerti omongan kamu? Ya udah, aku tegas-tegas aja sama ibu ya. Mana bagian warisan buat aku? Astagfirullahalazim. Uti, kamu sudah ikut-ikutan kakak kamu ya? Aku cuma ngebelain yang bener, Bu. Bukan ikut-ikutan. Uti, ibu hanya menjalankan amanat almarhum bapakmu itu. Ibu gak punya maksud apa-apa. Amanah? Amanah apaan? Buktiin amanahnya. Yuk, ikut kamar ibu. Bener kan? Ibu gak mengada-ada. Jadi, rumah ini dibagi 3 buat aku, Lena, dan Mbak Siska. Benar. Bapak memberikan rumah Siska untuk Mas Dodo itu bukan karena pilih kasih. Karena Bapak kasihan sama Masmu itu. Mungkin rumah itu bisa membantu Mas Dodo untuk menjalani kehidupannya. Dia kan tidak seperti kalian bertiga keadaannya. Bisa pegang pulpen, sekarang jadi pegang martil. Uti, waalaikumsalam. Loh, bikin gerobak apaan nih, Mas? Ini gerobak mie ayam. Saya mau dagang mie ayam. Mau dagang mie ayam? Memangnya kenapa? Manusia di atas dunia ini wajib berikhtiar. Allah memberikan banyak jalan menuju pintu rezeki. Jadi, selama kita masih mampu, kenapa nggak kita lakuin? Emang Mas kapan bikin gerobaknya? Perasaan kemarin aku kesini nggak ada gerobak. Baru dibawa dari rumah teman saya tadi pagi. Kemarin-kemarin, saya ngerjain gerobak ini di rumah teman saya. Kebetulan, teman saya itu juga pedagang mie ayam. Jadi, sekalian aja saya belajar dari dia. Ya udah, aku misi dulu ya, Mas ya. Lucu banget, Mbak. banget. Lucu banget, Mbak. Jangan dimain-mainin dong. Ntar belum apa-apa udah rusak. Mbak, aku udah tahu sekarang. Tahu apa? Rumah ini emang diwarisin oleh Bapak buat Mas Dodo. Kamu tuh jangan suka so tahu. Beneran, Mbak. Aku lihat sendiri surat wasiat yang Bapak tulis waktu Bapak di rumah sakit. Rumah ini emang jadi milik... Brengsek! Kamu tuh sama aja sama ibu dan lainnya. Mbak,
Mbak, kok tega banget sih, Mbak? Dasar anak gak ada guna. Sialan! Pergi kamu pergi! Pergi kamu pergi! Ada apa, Sis? Udahlah, kamu gak usah ikut campur. Kamu urus aja gerobak kamu. Tapi ini ada apa? Dia tuh, Mas, jahat banget. Udah hamil, masih kejam. Pergi kamu cepat! Sis, kenapa, Sis? Kamu kenapa, Sis? Kamu kenapa, Sis? Udah kamu kesana aja deh. Siska, kamu kenapa? Udah aku sakit. Sis, 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 Siska, Siska, Siska. Allah, selamatkan istri dan anakku ya Allah. Jauhkanlah kehadiran dari kami. Halo? Ya? Hah? Meninggal? Bu! Ada apa sih, Lan? Kok kamu teriak-teriak begitu? Bu, Mbak Siska udah melahirkan, tapi anaknya meninggal dalam perut, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Kita mesti ke sana. Riana, Uti mana? Mbak Uti bangun, Mbak Uti. Bayinya Mbak Siska meninggal. Kenapa sih? Ayo Mbak Uti bangun. Bayinya Mbak Siska meninggal dalam perut. Ayo Mbak Uti. Syukur, amin. Amin. Kok Mbak Uti malah nyukurin kayak gitu sih? Emangnya kenapa Mbak Uti? Aduh. Ya iyalah. Lagian ada sendiri diterjang sama kakaknya. Nih, tuh. Siku aku terkilir nih kayak gini. Mampus tuh orang, biar dihukum sama Allah. Makanya jangan kurang ajar jadi kakak, aduh. Kok Mbak Uti jadi pendendam gitu sih? Biarin, lagi nyolot. Ya, tapi jangan kayak gitu dong. Uti, Lena. Sabar ya, Sis ya. Istighfar. Mbak Siska sabar ya. Ini ujian dari Allah. Suatu saat nanti pasti Mbak dikasih anak lagi sama Allah. Gak mungkin. Aku pasti susah untuk punya anak lagi. Gimana hidup aku bisa tenang kalau punya orang tua nggak adil kayak ibu? Siska, kamu dalam keadaan seperti ini masih saja begitu. Sabar, Nak, sabar. Istighfar yang banyak ya. Sis, jenazah mau dimakamkan. Ada yang mau ikut ke kuburan? Ibu ikut. Nin, Aku juga ikut. Sadaqallahul azim. Enak banget ya, jadi orang kayak Mas Dodo. Ada apa, Wud? Datang-datang suaranya kayak radio rusak. Kamu nggak ikut ngelayat ke rumah Mbak Siska? Mas, Hmm. Mas tahu nggak? Mbak Siska itu lagi stres berat. Makanya bayinya terganggu kayak gitu. Uti, kamu nih dari tadi ngomongnya nggak tahu juntrungannya kemana ya. Ngomong itu yang jelas gitu loh, yang tenang. Sekarang kamu masuk ke kamar Mas itu pasti mau nyampein sesuatu buat Mas kan? Apa coba? Ya udah, aku tuh the point aja ya Mas ya. Mas tahu nggak sih, kalau orang tua kita itu udah berlaku nggak adil. Masa Mas dapat rumah yang sekarang tempatin sama Mbak Siska, terus aku, Mbak Siska sama Lena cuma dapat rumah ini dibagi 3 dan satu orang cuma 1/3. Nggak adil banget kan Mas? Uti, sekarang kamu dengar Mas ya. Mas itu nggak mau keluarga kita jadi terpecah belah hanya karena harta benda. Kamu nggak pernah dengar apa ya? Ada loh orang sampai bunuh-bunuhan cuma gara-gara rebutan warisan. Nah Mas nggak mau yang kayak gitu. Sekarang kalau Siska atau Lena atau kamu mau rumah yang diwasiatkan almarhum ayah untuk Mas, silahkan ambil. Mas ikhlas. Lillahi ta'ala.
mangkok ya. Kakek pakai sambal semuanya nih. Goyang bang, gua nggak pakai sawi bang ya. Suaminya yang banyak, Bang. Lama amat sih ya. Kita minta datang anteng aja lah. Bagi. Udah jam segini masih banyak. Mungkin aku nggak bakat jadi pedagang. Kok daganganku nggak pernah habis ya? Penuh juga tangki. Ada sana. Alhamdulillah mereka bayar mie ayamnya ya Allah. Alhamdulillah. Bu, ini surat wasiat palsu. Palsu. Sis, ibu lihat sendiri. Bapak menulis surat itu di rumah sakit. Ibu yang ngasih pulpen di kertas itu. Kamu ngomong jangan sembarangan, sis. Tapi mana tanda tangan Bapak? Terus materai juga nggak ada. Sis, kalau kamu mau rumah itu ambil aja. Dok, Nggak apa-apa, Bu. Harta benda itu nggak ada artinya kalau kita jadi terpecah belah karena memperebutkannya. Ambil aja, Sis. Kamu memang pantas punya rumah. Kamu kan sudah berkeluarga. Ya, memang sudah seharusnya seperti itu sih, Mas. Makasih ya. Kalau gitu, sekarang aku pulang dulu. Hati-hati ya. Salam buat Ramli. Udah, Bu, biarkan aja. Mungkin Siska lagi butuh. Kalau nggak mungkin dia sengotot itu. dia keterlaluan, Dok. Tidak seharusnya dia berbuat seperti itu. Siska itu keterlaluan, Dok. Istighfar, Bu. Istighfar, lupain aja. Nggak apa-apa. Sabar. Ibu istighfar. Sabar ya, Bu. Jam segini kok masih di rumah sih? Aku terlambat belanja, sis. Emang kamu tuh yang niat nyari duit. Lihat tuh, tampang kamu masih lemes kayak begini. Udah dong, sis. Sikap kamu jangan gitu sama suami. Emang kenyataan kayak gitu? Gimana?
Ibu kenapa, Bu? Ibu! Bu! Bu! Mas! Bu! 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 Kenapa ibu? Bu! Bu! Ibu! Gotong titik gotong. Mas! Bisa nggak? Iya, Mas. Buruan. Iya. Bu, Mas Dodo mau kemana? Telepon rumah sakit. Gimana keadaan ibu saya? Tekanan darahnya naik dan mengganggu jaringan saraf otaknya. Astagfirullahaladzim. Apa itu membahayakan ibu saya? Tergantung pada keadaan kejiwaannya. Tetapi yang terpenting pola makan ibu Anda yang harus dijaga, ya? Jadi ibu kami nggak apa-apa, Dok. Insya Allah, kalau Bu Usma sudah membaik, mungkin besok sudah bisa pulang. Saya permisi dulu ya. Ibu kayak gini tuh gara-gara Uti. Enggak, Ut. Ibu memang sedang lemah. Ibu maafin semua dosa-dosa Uti ya, Bu. Uti aku kurang ajar sama ibu. Ut, anak ibu semuanya baik-baik. Ibu tidak pernah punya pikiran yang jahat pada kalian. Kamu jangan sedih ya, sayang. Iya, kamu nggak salah. Maafin Uti, Bu. Kamu nggak salah, sayang. Sis. Sebentar, Sis. Sini, Sis. Ada apa sih? Coba kamu lihat ini. Coba kamu lihat pembukaan ini. Ini laba bersih kita, Sis. 10 juta. Segitu aja kamu bangga. Kok kamu tumben ngitung-ngitung tabungan? Gini, Sis. Rencananya aku mau ngembangin usaha ini menjadi usaha yang lebih besar, Sis. Aku mau bikin usaha bakso. Dan aku mau buat kios di dekat kampus. Terserahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Sang Maha Pembuka hati yang sedang kesusahan. Ringankanlah segala beban hamba dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit yang ada di dalam tubuh ibu saya. Hanya kepada Engkau saya memohon. Hanya kepada Engkau saya meminta, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mas Dodo, Len, ya kenapa, Len? Mas, besok ibu udah boleh keluar dari rumah sakit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kita harus bayar 3,5 juta, Mas. Kita mesti cari kemana dana segede itu ya, Len? Masih punya simpanan tapi cuma 300.000. Aduh, gimana ya, Mas? Coba ini deh minta tolong sama Mbak Siska. Mbak Siska, tapi apa dia mau nolong kita, Mas? Insya Allah. Ikhtiar dulu, Len. Coba kamu telepon dia sekarang ya. Ya udah deh, Mas. Halo? Mbak Siska, Kamu, Len. Ada apa? Mbak, ibu udah keluar dari rumah sakit. Terus? Kenapa? Kita harus bayar 3,5 juta. Mbak bisa nolong kita nggak? Soalnya kita nggak punya uang. Bisa. Besok kamu kesini aja untuk ambil uangnya. Bener, Mbak? Alhamdulillah. Ya udah, makasih ya, Mbak. Ya. Aku bisa punya surat tanah lagi.
Udah deh, Bu. Nih, Uti aja yang gantiin, Ibu kan baru sembuh. Nggak apa-apa, Ut. Ibu udah sehat kok. Itu kan perasaan Ibu aja. Nih, mata Uti yang tahu keadaan Ibu kayak gimana. Sekarang Ibu sarapannya disiapin sama Lena. Habis itu Ibu minum obat ya. Iya deh. Ti, ibu di mana? Dalam. Dasar brengsek. Kayak ratu aja laga lu. Siska, Aduh, Bu. Gawat nih. Gawat kenapa Mbak Siska? Sudah dari kemarin rumahku kena teror orang. teror. Memangnya kenapa? Karena uang yang aku pinjam buat biaya rumah sakit ibu belum kebayar. Katanya Mbak, itu pakai uang Mbak sendiri. Mbak gimana sih? Aku mana punya uang segitu banyak. Itu aku pinjam dari orang yang biasa minjemin duit, tahu? Astagfirullahalazim. Jadi kamu ngutang, Sis? Ya iyalah, Bu. Yang penting kan ibu harus keluar dari rumah sakit. Mbak minjem duit segitu aja kok pakai diteror orang? Gimana nggak kena teror? Aku pinjemnya 3,5 juta. Harus bayar 8 juta karena kena bunga berbunga. Masya Allah. Makanya gimana aku nggak stres, Bu. Padahal sekarang aku lagi isi. Alhamdulillah. Tapi Bu, gimana aku bisa gembira kalau aku harus menanggung beban utang buat nolongin ibu? Kamu kenapa sedih, Sis? Aku kena teror suruhan rentenir, Mas. Yang uangnya aku pinjem untuk bayar biaya rumah sakit ibu. Lah, jadi itu bukan pakai duit kamu pribadi? Mana punya, Mas, uang segitu banyak. Ramli aja jualannya rugi terus. Dan sekarang aku lagi yang bikin masalah. Lalu apa yang harus kita perbuat? Ya, jalan satu-satunya kita harus serahin surat rumah ini sama orang itu biar dia nggak neror aku lagi. Sampai kita bisa bayar utangnya. Ya, kalau memang harus begitu, nggak apa-apa. Sebentar ya, Ibu ambil dulu. Surat ini akhirnya jatuh juga ke tangan aku. Jadi aku punya dua. Kalau nggak pakai otak, mana mungkin surat tanah ini jatuh dua-duanya ke tangan aku. Ada apa, Sis? Kenapa kamu ketawa sendiri? Ini surat tanah yang di Tangerang itu. Loh, kok bisa ada sama kamu? Iya, karena ibu nggak sanggup bayar biaya rumah sakit. Jadi aku sita aja surat tanahnya. Astagfirullahaladzim. Siska, kok kamu begitu amat sih? Malu, Sis. Kenapa kamu mengambil surat tanah mereka? Kamu kan sudah mengambil rumah ini. Diem kamu. Aku kan nggak suruh kamu untuk komentar apa-apa. Tapi malu, Sis. Sudah kewajiban kita untuk membantu ibu. Kok kamu harus bertindak seperti itu? Abang dan adik-adik kamu pasti mengutuk aku. Karena aku suami kamu. Nanti mereka kira aku yang kemarukan. Kamu kok nggak bisa jaga nama suami, Sis? Udah deh, kamu tuh jangan banyak ngomong. Nanti aku gugurin kandungan ini. Mau? Udah, Sis, udah. Jangan. Gak usah ngancam-ngancam lagi ya. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tunjukilah kepada hamba jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah.
tengah malam ini, kabulkanlah permintaan hamba yang tiada berdaya upaya ini, ya Allah. Yang selalu salah dalam menjalankan segala perintah dan larangan-Mu. Jauhkanlah hamba dari segala sifat zolim, takabur, tamak, iri dan dengki. Jauhkanlah hamba dari segala nafsu setan dan iblis, ya Allah. Ya Allah, sinarilah rumah tangga hamba dengan cahaya-Mu, ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba memohon, dan hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Len, ngapain juga kita terus sandiwara coba? Orang kita di DO, cari dunia lain aja yuk. Mbak, sebenarnya aku nggak rela di DO. Aku nggak rela ninggalin kampus ini, Mbak. Ya mau gimana lagi, Len? Selama kita nggak megang duit di tangan, kita nggak bisa apa-apa. Ya udah, cari dunia lain aja yuk. Ini semua gara-gara Mbak Siska. Brengsek. Yaudah yuk. Berikan aku hidayamu. Kalau kesini Om. Sendiri ya? Hai Om. Nih, diminum ya. Dadah. Kalian malam ini mau kemana? Terserah Om aja deh. Yang penting hari ini kita semua happy. Jangan khawatir. Kalau sama kita-kita, kalian berdua pasti happy. Betul nggak? Masa sih Om? Bisa aja nih. Pokoknya dijamin asik deh. Iya dah. Aduh. Om, tolong jangan pegang-pegang, Om. Aduh. Kamu di sini emang untuk dipegang-pegang kan? Iya nggak, friend? Malu Mama, adik aku masih kecil, jadi belum ngerti. Dodo, Boleh aku masuk? boleh silakan masuk. Nggak usah, aku bisa sendiri. Aku simpen sekecil dulu ya, Mas. Ngapain, Mas? Jauh-jauh datang ke sini? Saya menemukan ini dalam tasnya Uti dan Lena. Sekarang di keluarga kita banyak masalah, Sis. Ternyata Lena sama Uti sudah drop out dari kuliahnya. Kamu tahu penyebabnya apa? Mana aku tahu. Memang. Kamu pasti nggak pernah tahu. Penyebabnya itu kamu. Aku yang masalahin. Selama ini kamu mikirin diri kamu sendiri. Kehidupan kamu sendiri. Nggak pernah kamu mikirin keadaan ibu itu kayak gimana. Keadaan saudara-saudara kamu kayak gimana, terutama Lena sama Uti. Kamu yang bikin kacau pikiran mereka. Dengan tabiat kamu yang nggak seharusnya kamu lakukan. Sampai sekarang akhirnya mereka nggak bisa konsentrasi kuliah. Mas, kok aku yang ketempuhan? Mas ini maunya apa? Surat tanah yang kamu ambil itu hak mereka. Di situ ada masa depan mereka. Sekarang aku mau ketemu yang kamu bilang rentenir itu. Tempat kamu minjem uang waktu kamu mau ngeluarin ibu dari rumah sakit. Mana orangnya? Aku mau ketemu. Bujang lapuk. Asal kamu tahu ya, surat itu aku yang minta. Karena buat ngeluarin ibu dari rumah sakit, itu pakai uang aku. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Astagfirullahaladzim, Siska. Kamu sekarang jadi manusia zolim, saya nggak nyangka. Persetan, sekarang aku mau Mas keluar dari rumah ini. Cepat, keluar! Iya, saya memang mau keluar. Saya juga udah muak lihat muka kamu.
Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Tolong ibu pingsan. Tolong. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa, Bu? Bangun, Bu. Ibu. Tolong, Pak. Ibu. Tolong, Ibu. Ayo pulang. Sis, tunggu dulu dong, Sis. Ibu pingsan. Aduh, kamu tuh nggak usah banyak omong deh. Itu kan juga udah banyak yang nolongin. Ayo. Mas Romli, Masya Allah. Mbak. Bu. Ibu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa almarhum anak hamba Widodo bin Suhartono. Ampunilah dosa-dosanya, dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, lapangkanlah di dalam kuburnya. Ya Allah, bukakanlah pintu hati anak hamba Siska, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya, ya Allah. Tunjukkanlah jalan padanya, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi, ya Allah. Kembalikanlah dia ke jalan yang benar, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba-Mu ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Mbak. Mati itu enak gak sih? Ya, kan kamu yang suka baca buku-buku kayak gitu. Maksud aku, kalau aku mati sekarang, apa sih rasanya? Hampa. Kayak di kamar Mas Dodo sekarang ini. Yakin begitu, Mbak? Ya, kalau nggak coba aja mati. Aku mau kok. Tapi mati itu enak gak sih? Tahu, coba aja sendiri. Aduh, kebelet banget nih. Masih dipakai semua, Mbak. Masih sih nggak ada satu gitu yang kosong, Jang. Aduh. Tapi kayaknya yang ini ya. Berikan aku hidayahmu. Bu, aku sudah minta keringanan sama rentenir yang ngambil surat rumah ini. Aku minta sama dia supaya dia tidak menjual rumah ini. Tapi kita mesti ngembalin uang sebesar 10 juta. Mana punya uang segitu gede, Bu? Makanya aku bermaksud untuk menjual rumah ini. Dijual? Iya, dijual. Emangnya kenapa? Sis, rumah ini kan peninggalan mendiang bapakmu. Saksi sejarah hidup ibu, bapak, juga kalian. Masa kita harus lepas begitu saja? Bu, tahu diri sedikit dong. Udah dibantu masih aja ngatur. Rumah ini tuh nggak hoki. Dodo sama Lena aja mati karena tinggal di rumah ini. Kalau ibu sama Uti tetap mau tinggal di rumah ini, nggak lama juga mati. Terus maksud Mbak maunya gimana? Jual. Dijual rumah ini buat bayar utang. Dan kamu jadi karyawan di tempat Ramli. Pokoknya kalian berdua harus keluar dari rumah ini. Ya, kalian boleh tinggal sama aku. Kalau memang harus seperti itu, nggak apa boleh buat. Setelah rumah ini mereka tinggalkan, aku akan kontrakin sama orang lain.
Lumayan kan tiap tahun dapat uang gede. Daripada mereka berdua yang nempatin gak dapat apa-apa. Aduh, Bu, tolongin dulu dong nih, si Joy Ae. Bentar ya sayang ya. Aduh Bu, cepetan dong. Ntar jatuh di sini kotorannya. Tangan ibu kotor. Aduh, udah deh Bu, cepetan. Keras banget, Bu. Ih, Bu. Mbak Siska kenapa nggak nyari pembantu aja ya, Bu? Belum dapet kali. Ah, nggak mungkin, Bu. Pasti palingan cuma gara-gara dia males bayar aja. Oh iya, kamu kerja sama Ramdi digaji berapa? Nggak dibayar, Bu. Kata Mbak Siska, kan aku udah numpang makan di sini, minum di sini, tidur tinggal di sini. Gitu katanya, Bu. Astagfirullahalazim. Masa orang kerja nggak digaji? Mbakmu itu sifatnya tambah buruk aja. Ya udahlah, Bu, biarin aja. Ntar kalau makin dipikirin aku tambah benci sama dia. Ya Allah. Kamu nyadar dulu ya. Aku pijitin kakinya ya, Bu ya. Iya. Ih, Bu, Ya. Bu, sarapan dulu, Bu. orang mau disuruh kok, disuruh sarapan. Ntar aja. Bu, tadi waktu aku mandi, bra aku jatuh ke saluran air. Coba tolong Ibu liatin di selokan situ, ya? Iya. Sis, aku nggak tega kalau kamu suka nyuruh ibu kamu seperti itu. Kamu suruh aja ibu kamu datang sini. Astagfirullahaladzim. Kok kamu begitu sih, Sis? Kamu beda sekali sama ibu kamu. Bu. Udah ketemu, Bu? Belum. Ya udah, aku dibantuin ya. Brengsek kamu. Jam segini masih nyantai. Orang udah siap-siap mau ke ruko. Aku bantuin Ibu nyari beranya Mbak Sis. Aku nggak nyuruh kamu tahu. Bu, lain kali kalau aku suruh jangan nyuruh orang lain lagi ya. Kita semua di sini punya tugas masing-masing. Ibu nggak nyuruh Uti. Dari tadi ibu nyari sendiri. Tapi beranya nggak ketemu. Ibu tukang bohong, tukang bohong. Pantesan hidup ibu memang nggak selamat. Astagfirullahalazim. Siska, Siska. Tega ya kamu memarahi ibu di depan orang banyak? Mbak, jangan dong, Mbak. Malu ditonton sama orang tuh. Jeng, Bu Siska itu sadis ya sama pembantunya. Emangnya kenapa? Pada dimarah-marahin? Iya, betul. Iya. Yang muda kena siram air seember, yang tua habis dimaki-makinya. Kasihan deh. Mbak Desi, itu tuh bukan pembantunya. Itu kan orang tuanya. Itu kan ibunya Ibu Siska sama adiknya. Datang dari Tangerang sono lagi, kasihan. Masya Allah, ibu sama adik sendiri dibabu-babuin. Ini keterlaluan. Ini ngajarin suami kita nggak bener, Bu. Nanti suami kita nih bisa kurang ajar sama keluarga kita. Ih, amit-amit deh. Ih. Udah, Bu. Ya. Uti, kamu betah kerja di tempat bakso? Ya, kalau untuk lupain masa lalu aku yang buruk sih, aku senang-senang aja, Mas. Enggak. Kalau memang kamu nggak betah, kamu bilang aja sama saya. Nggak mungkin, Mas. Aku kan berhadapan sama Mbak Siska. Mas, aku boleh minta tolong sesuatu nggak sama Mas? Soal apa, Ut? Bilang aja. Gini, Mas. Aku mau beliin perhiasan buat Ibu. Kan Ibu di badannya udah nggak ada perhiasan sama sekali. Aku prihatin, Mas, ngeliat Ibu. Ini, Ut. Saya suka sama anak yang peduli sama orang tua. Alhamdulillah. Makasih ya, Mas.
Mana yang lain? Itu masih kurang. Hasil penjualan kita hari ini hanya segini, sis. Kamu tuh jangan suka ngebohong ya. Orang pintar tuh nggak bisa dibohongin. Itu masih kurang sampai 500 ribuan lagi. Ayo ngaku duitnya dikemanain? Tadi habis ganti spare part mobil. Ada yang rusak. Oke, kalau gitu mana bonnya? Aku lupa minta, sis. Ke bengkel mana kamu tadi? Biar besok aku datengin ke sana. Bu, Ibu mau nggak pakai perhiasan kayak dulu? Nggak usah, ibu kan udah tua. Jangan salah, Bu. Justru ya kalau makin tua itu harus makin gaya. Nih, Bu ya, Ibu pelontos kayak gini nih, makin kelihatan kayak pensiunan tau, Bu. Kamu paling pintar kalau ngomong. Kayak provokator aja. Jangan salah. Provokator kecantikan dapat pahala, Bu. Sini kamu. Kenapa, Mbak? Siska, ada apa? Kenapa Uti? Dia brengsek, Bu. Dia sekarang sudah berani minta uang sama suamiku. Jangan kamu udah tidur sama suamiku ya? Hah? Siska, kamu jangan ngomong sembarangan. Itu fitnah namanya. Ya Allah, Siska, kamu kejam. Sekarang kamu tambah kejam pada ibu dan adik kandungmu sendiri. Lah, ibu jangan banyak ngomong. Kamu minta duit sama suamiku buat apa, ha? Mbak, aku beli perhiasan buat Ibu. Emang Mbak nggak prihatin lihat Ibu kayak gini? Jangan suka ngarang deh kamu. Dasar sok suci. Siska! 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 Joy, step! Ayo ke kamar. Mampus, Sis. Kenapa dokter itu ngedimin Joy? Ramli. Bu Siska, Dokter, anak saya nggak kenapa-napa kan dokter? maaf, kami tidak bisa menyelamatkan putra ibu. Otaknya mengalami pendarahan. Nggak mungkin dokter, nggak mungkin. Kemarin dia masih sehat, masih jalan-jalan dengan saya ke mall. Dokter itu bohong. Sabar Bu Siska. Joy cuman bobo. Joy cuman bobo, Ramli. Berikan aku hidayamu. Nah, Ramli, udah sholat maghrib. Waktunya sudah hampir habis loh. Ibu, maafkan segala kesalahan saya, Bu.
Maafkan segala kesalahan Siska yang sering menyakiti ibu. Doakan kami, Bu. Mohon ampuni segala dosa kami berdua. Nah Ramli, ibu nggak pernah merasa sakit hati atau dendam pada perbuatan Siska. Nggak mungkin ibu mengutuk anak kandung ibu sendiri. Ibu selalu mendoakan kalian agar selamat dan hidup bahagia. Bimbinglah istrimu itu ke jalan yang benar. Ajaklah dia sholat agar keluarga kalian menjadi keluarga yang sakinah. Saya bosan mengajak dia sholat, Bu. Dia keras hati. Dia merasa dirinya lah yang paling benar. Tapi saya tidak bisa memaksakan kehendak saya, Bu. Ibu mengerti, Nak. Siska orangnya memang begitu. Ibu, saya sholat dulu ya. Iya, Nak. Aduh. Aduh. Kok badan aku tiba-tiba gatal semua sih? Aduh. Sis, kamu kenapa? Aduh, badan aku gatal semua. Ini pasti gara-gara ibu nggak bersih nyuci spraynya nih. Masa sih? Buktinya aku aman-aman aja. Lah, karena kamu tuh kulit badak. Jadi kamu nggak bisa ngerasain, dasar goblok. Kok gatal banget sih? Aduh. Bu, kalau ibu udah pikun jangan kerja, jangan ngapa-ngapain. Ada apa, Sis? Ibu salah apa lagi? Kan nanya lagi. Ibu nggak lihat nih, kulitku gatal-gatal semua gara-gara ibu nggak nyuci bersih spray ini. Masih ada kumannya. Astagfirullahaladzim. Ibu masih awas, Sis. Ibu masih waras. Kamu udah nggak suka ibu tinggal di sini? Ibu kalau mau pergi-pergi aja deh. Jangan pasang strategi yang bukan-bukan. Pergi aja sekarang, pergi. Iya, Sis. Kalau kamu memang ingin ibu pergi dari sini, ibu akan pergi. Daripada ibu jadi sumber masalah kamu. Iya, emang ibu sumber masalah aku. Rumah tangga aku berantakan gara-gara ibu nggak ikhlas aku kawin sama Ramli. Siska. Kenapa Siska jadi begitu? Dok, jadi istri saya kena penyakit apa ya? Sepertinya istri Anda kena penyakit herpes. Herpes? Ya begitulah. Tapi saya ingin memberikan satu obat. Apabila tidak ada kemajuan, saya ingin merujuk istri Anda ke laboratorium untuk pemeriksaan darah. Dokter, saya bisa mati nggak? Semua penyakit, kalau nggak diobati ya bisa merenggut si penderita. Aduh, badanku gatel banget sih. Mbak, ibu mana ya? Mana aku tahu. Emangnya aku ngurusin dia apa? Loh, kan Mbak yang seharian di rumah sama ibu. Wajar dong kalau aku nanya ke Mbak. Udah aku suruh pergi. Serius dong, Mbak? Aku tuh selalu serius. Aku kan nggak pernah main-main. Aku usir dia pergi karena dia nggak becus kerjanya. Gara-gara dia nih, lihat nih, kulitku hancur, badanku gatel semuanya gara-gara dia nggak bersih nyuci spraynya. Aduh. Mbak, jangan main-main ya, Mbak. Bu! Paksa! Ibu! Ibu di mana, Ibu? Ibu! Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun.
Maka ampunilah segala dosa-dosa anak hamba ya Allah. Dan ampunilah juga segala dosa yang hamba lakukan. Ya Allah, hilangkanlah rasa sakit hati dan dendam yang mungkin pernah singgah di hati hamba ya Allah karena perlakuan anak hamba. Ya Allah, jadikanlah hamba seorang ibu yang pemaaf ya Allah. Jadikanlah hamba seorang ibu yang pemaaf. Jadikanlah hamba seorang ibu yang pemaaf. Allah wala quwata illa billahil azim. Aduh, badan aku gatal semua, Ramli. Aduh, penyakit apa ini ya? Aku nggak ngerti ada apa sama kamu, sis. Semua dokter udah kita datengin. Semua obat udah kamu minum. Aku nggak ngerti lagi, sis. Dokter spesialis yang kita datengin terakhir, dia bilang katanya aku sakit cacar api. Tapi mana ada cacar api separah ini? Sampai melubangi seluruh tubuh kamu, sis. Aduh, badan aku gatal semua, Ramli. Tolongin aku. Garukin tuh ya sebelah situ, garukin. Ya, cepetan. Aduh. Kamu tuh gimana sih? Ya Allah. Kutukan apa yang telah kau timpakan pada istriku, ya Allah. Bego, tolong! Aku ini bukan kena kutukan. Aku ini kena penyakit cacar api. Kepalaku berdarah, sis. Kamu memang keterlaluan. Keadaan kamu sudah seperti ini, tapi kamu tidak insaf-insaf juga. Berdoalah kepada Allah, sis. Minta kekuatannya untuk diri kamu. Aku gatal semua. Berikan aku hidayahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kok balik lagi? Nggak jadi pulang? Ya, saya tadi ketemu Mas Romli yang mencari Ibu dan Mbak Uti. Makanya saya kembali dan membawa dia kemari. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, Siska sakit parah. Saya mohon, Bu, Ibu dan Uti pulang ke rumah sekarang. Mohon ampuni kesalahan dan perlakuan Siska terhadap Uti dan Ibu. Memangnya Siska sakit apa, Nak Ramli? Saya nggak tahu, Bu. Tapi sejak tadi siang dia sudah sakaratul maut. Tapi nggak pergi-pergi. Masya Allah. Kalau begitu Ibu perlu melihat Mbak Siska. Mungkin dengan izin Allah, Bu, kehadiran Bu Uswah bisa meringankan kepulangannya ke pangkuan ilahi. Mari, Bu. Saya takut berhadapan dengan Siska. Kenapa? Saya nggak mau kalau kehadiran saya akan membuatnya tambah tersiksa. Bu, saya mohon demi Siska, Bu. Pulang. Bu, kalau Mbak Siska masih jahat sama kita jangan pernah injak rumah itu lagi. Ya sudah, lupakan semua itu. Sekarang mari kita melihat Mbak Siska. Bu, Putih, ayo Mas Romli, mari.
tidak tahan melihat penderitaan, ya Allah. Hamba tidak tahan. Kenapa kamu jadi begini, sayang? Ibu, kenapa kamu jadi begini? Maafkan aku. Aku jahat sama Ya, kamu nggak jahat, sayang. Kamu nggak jahat. Ibu sudah maafkan semuanya. Bu, supaya Siska tidak terlalu dalam menderita dalam sakaratul mautnya ini, Ibu Uswah langkahi kepalanya sekali saja. Insya Allah, Bu, Siska akan meninggal dengan tenang. Apa memang harus begitu, Pak Ustadz? Iya, karena dia begitu durhaka kepada Ibu. Ayo, Bu, lakukanlah.